Aku Yavin. Aku Tata. Selamat datang di podcast Krizusa. Vin, cita-citamu apa? Aku ya. Cita-citaku sih jadi orang kaya, Kak. Kalau kamu? Aku jadi orang sukses. Orang sukses. Tapi tak, kamu nyadar gak sih? Kok kayak cita-cita kita tuh masih gak jelas ya? Kan apa ya? Maksudnya orang sukses, orang kaya masih umum banget, general banget. Nah, ngambang. Terus kayak kamu kalau melihat anak-anak masa sekarang ini ya, ngerasa gak sih kalau dia tuh kurang peduli sama masa depannya? Kayak mereka belum gak punya tujuan hidup gitu. Iya, belum terlalu memikirkan gak sih? Nah iya, kayak mereka cenderung gak peduli gak sih kayaknya sama masa depannya mereka. Padahal menurutku ya, di usia kita sekarang itu penting banget untuk menentukan masa depan, karena waktu itu berlalu begitu cepat ya. Betul banget, walaupun ya kita hitungannya masih muda ya, Vin, masih anak-anak, tapi pemikiran untuk ke depan itu harus ada banget. Kita nggak boleh menyanyiakan waktu yang ada ya. Iya dong. Dan di sini hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu siapa tuh? Siapa ya narasumber spesial kita? Dia kira-kira dari generasi apa ya, Vin? Generasi Z sama kayak kita nggak? Kita tahu ya. Kita cari tahu aja ya. Kita cari tahu sendiri ya. Oke. Kita panggilkan narasumber kita, Kak Herlina. Nah, udah hadir nih narasumber kita. Beliau adalah guru di SMP Kristen 2 Salatiga. Nah, karena guru, jadi kita panggil Miss Herlina aja ya. Nah, boleh perkenalan? Oke, halo semuanya. Nama saya Miss Herlina. Saya guru matematika di SMP Kristen 2 Salatiga. Nah, tadi kan kita udah bahas cita-cita kita ya sebagai generasi Z. Nah, aku nih penasaran, Miss Herlina ini sebagai generasi Y itu ya, dia punya cita-cita apa sih sebenarnya? Jadi Miss, apa cita-cita Miss dahulu gitu, Miss? Oke, dulu itu Miss Herlina belum mau jadi guru sebenarnya. Dulu Miss Herlina tuh cita-citanya pengen jadi anak teknik gitu, Kak Yavin. Wow, teknik. Iya, karena zamannya Miss Herlina itu adalah generasi Y, itu kebanyakan mereka pengennya menjadi anak teknik. Ada teknik sipil, teknik elektro, seperti itu. Jadi Miss nggak kepilih, jadi ya akhirnya cita-citanya yang nggak tercapai, akhirnya menjadi ke guru gitu, Kak Yafi dan Kak Tata. Nah gitu. Nah kan awalnya tuh gara-gara nggak kepilih, terus kan jadi guru tuh nggak gampang ya, Miss ya? Ya. Terus gimana nih akhirnya benar-benar 100% mantap untuk menjadi guru, dan sampai hari ini mungkin kalian juga diajar sama Miss Herlina? Boleh diceritakan pengalaman hidup ya, kenapa kok bisa jadi guru? Sebenarnya gini, Kak, awalnya yang tadi Miss sudah ceritakan, sebenarnya Miss Herlina pengen jadi anak teknik gitu kan. Awalnya banyak sekali jalur yang namanya SNMPTN, ujian masuk gitu ya, dan banyak sekali yang dulu momoknya susah, ya nggak sih? Nah, itu saingannya juga banyak banget, dan akhirnya udah Miss juga coba SNMPTN, ujian masuk, dan tidak terpilih. Dulu sempat agak pusing dan istilahnya mau masuk apa ya gitu kan. Nah, salah satunya yang menjadi motivasi Miss Herlina adalah mamahnya Miss nih. Mamahnya Miss. Kenapa mamahnya Miss salah satunya adalah seorang guru gitu. Awalnya guru SD. Kalau dulu guru SD itu semua mapel beliau ajarkan. Nah, tetapi beliau ternyata tertarik kepada bidang matematika. Jadi mengajarkan anak SD kelas 5 dan 6, dan sering sekali membimbing anak-anak di rumah gitu, Kak Yavin dan Kak Tata. Jadi mereka belajar di rumah, dan waktu itu Mama sempat kewalahan karena banyak, akhirnya minta tolong kepada anaknya, Miss Herlina suruh membantu gitu kan. Jadi dari situ mulai tertarik nih, oh ternyata seru juga ya ngajarin anak-anak seperti itu. Terus sambil menunggu kekosongan, Miss Herlina juga mengajarkan murid-muridnya Mama sambil membantu ngoreksi gitu kan. Nah dari situ wah mulai terpikir kayaknya cocok nih jadi guru. Awalnya bingung nih antara kimia, fisika, atau matematika. Itu yang awalnya bingung. Terus awalnya pengennya ke Undip, Kak. Tetapi karena memang ada beberapa hal yang tidak bisa masuk ke sana, jadi masuknya ke Salatiga, UKSW gitu. UKSW, keren banget. Keren banget. Oke, Miss. Jadi begitu ceritanya kenapa Miss memilih menjadi guru ya. Nah, Miss, Kak tadi Miss kan udah milih jadi guru. Udah
kebayang deh sukanya jadi guru kan Miss tertarik gitu ya. Nah, tapi faktanya kenyataan di lapangan ketika Miss sudah menjadi guru itu boleh diceritain nggak sih ada pengalaman apa aja selama menjadi guru kayak suka dukanya ya Miss, jangan sukanya aja. Kan tadi tertarik itu pasti wah ini guru tuh keren ya suka. Tapi dukanya kan kita belum tahu nih. Bisa diceritain Miss? Iya, suka duka matematika memang luar biasa nih ya. Matematika di dunia pendidikan itu menjadi momok ya Kak. Suka ya matematika? Suka banget ya. Tapi teman-teman yang lain suka nggak ya? Sebenarnya itu matematika adalah mindset dulu ya Kak ya. Kenapa dibilang mindset? Awalnya kalau kamu bilang matematika susah, nah yang Kris Dusa semua yang bisa Herlina ajarkan adalah kalau mindset kamu susah, kamu akan berterus sampai kamu tua gitu ya, sampai kamu nanti punya cucu, punya anak itu kamu akan memikirkan matematika itu susah. Padahal matematika itu sering kamu gunakan di dalam kehidupan kita, iya nggak? Satu, kamu dikasih uang jajan sama mama papamu berapa? Kamu pakai uang jajan berapa? Sisa uangnya berapa? Mau ditabung berapa? Itu hal sederhana. Suka dukanya yang pertama, saat Miss Herlina mengajar anak kelas 7 nih kebanyakan, Miss Herlina akan melihat mana nih yang benar-benar moodnya suka matematika, mana yang benar-benar nggak bisa, mana itu menjadi tantangan bagi Miss Herlina. Itu bukan duka sebenarnya, justru Miss Herlina tertantang. Wah ini yang nggak bisa, Miss Herlina bagaimana cari strategi untuk mengajarkan mereka. Satu, benar-benar yang sudah bisa akan Miss kasihkan beberapa latihan soal, yang nggak bisa Miss akan ajarkan pelan-pelan. Karena Miss Herlina nggak mau yang langsung tiba-tiba semua harus bisa, harus gini gitu. Nggak ya, tapi harus pelan-pelan. Sukanya ya Kak ya. Sukanya Miss Herlina setiap Miss ngajar Miss selalu suka. Karena apa? Saat mereka memerhatikan, mendengarkan, itu bagi Miss Herlina sudah luar biasa gitu ya. Apalagi kalau mengajar anak-anak seperti Kak Tata dan Kak Yafin. Itu Miss Herlina mengajarkan bukan Miss Herlina menganggap mereka sebagai murid, tetapi Miss Herlina menganggap mereka sebagai teman. Bahkan mereka ada yang menganggap Miss Herlina sebagai ibu gitu ya. Jadi jangan langsung lihat karena matematikanya susah, tidak, tetapi bagaimana ajarkan matematika itu menjadi teman kamu aja dulu, biar pokoknya gampang. Karena banyak tips and triknya nggak ya di matematika? Banyak banget gitu Kak Yafin dan Kak Tata. Nah Miss, sebelum ini kita tuh tadi udah ngobrol-ngobrol kan. Wah, ngobrol apa nih? Tentang cita-cita kita. Nah tadi cita-citanya Yafin mau jadi apa, Vin? Tadi aku pengen jadi orang kaya nih Miss. Wow, oke. Kalau Tata? Kalau aku mau jadi orang sukses. Nah menurut Miss Herlina dari dua cita-cita yang sudah kita sebut gimana Miss? Oke, sekarang ya memang cita-cita itu tidak ada yang lagi yang namanya pengen jadi guru, nggak ada yang lagi pengen jadi polisi, benar nggak ya Kak ya? Iya. Nah sekarang kebanyakan mereka cita-citanya yang generasi milenial, generasi alfa, bahkan anaknya Miss Herlina kan juga generasi alfa nih. Mau jadi apa mereka gitu kan? Kalau menurut Miss Herlina di sini untuk cita-cita sendiri nih, memang kebanyakan untuk generasi sekarang karena melihat dunia yang semakin berubah gitu ya Kak ya. Apalagi yang sekarang yang sudah teknologinya semakin canggih, AI gitu ya. Jadi mereka merasa buat apa aku jadi guru? Buat apa aku jadi dosen dan polisi? Mereka tidak merasa tertantang. Nah, yang tertantang itu adalah yang saya lihat ya. Yang saya lihat itu adalah mereka bagaimana bisa menghasilkan uang. Entah itu gimana caranya. Satu, mungkin mereka bisa dengan menjadi vlogger, menjadi YouTubers. Ada juga yang bahkan mereka itu membuka usaha atau bisnis sendiri. Benar nggak sih Kak? Betul banget ya. Benar ya, gitu. Jadi menurut pandangan Miss Herlina sih seperti itu. Jadi kalau kalian mau bilang, saya cita-citanya mau jadi kaya, oke. Menjadi sukses, oke. Karena sukses dan kayanya punya potensi masing-masing. Mungkin Kak Yafin mau jadi kaya dengan potensi apa? Tidak jaga lilin loh ya Kak ya? Oh tidak dong. Jangan dong. Jangan ya Dek ya. Jangan. Gitu. Ya mungkin Kak Yafin misalnya mau jadi kaya itu pakai apa Kak Yafin? Pastinya kalau aku Miss, pakai doa dan usaha. Nah itu. Kalau Kak Tata malah tanya. Sama gitu. Iya. Nah Miss, walaupun menurut Miss tuh cita-cita generasi Z ini bagus ya, maksudnya udah kayak punya tujuan pengen sukses, pengen kaya, tapi kayak itu tuh masih terlalu umum gak sih Miss? Masih kayak ngambang banget. Nah,
kalau menurut kita ya anak-anak sekarang itu kayak cenderung nggak mikirin masa depannya, Miss. Mereka cenderung menyepelekan apa yang ada karena mungkin terlena dengan teknologi yang ada, semuanya dimudahkan. Jadi mereka Cari juga yang semua gampang, ya cari yang tercukupi. instan. Mereka kayak nggak ada usaha, kayak kurang usaha dan juga kayak kurang kepedulian untuk masa depan. Kayak mereka ini cuma fokusnya sama hal-hal yang membuat mereka senang. Mereka tidak ada usaha untuk Nggak mau kerja masa keras. depan. Ya, nggak ada kerja keras. Nah, justru itu yang menurut kita bagi generasi sekarang, apa yang mereka senangi, apa yang mereka sukai, itulah yang menjadi modal awal mereka. Contoh, yang suka game siapa? Nah, banyak kan, apalagi Mobile Legend. Sama, suami Miss Irina juga suka Mobile Legend, ya kan? Dari situ banyak sekali yang sekarang game-game Mobile Legend pasti ada turnamen ya Kak ya? Ada, banyak banget, Miss. Hadiahnya banyak gak? Hadiah Kak? banyak. Nah, itu dia yang sekarang kamu suka game, tingkatkan. Bukan berarti di sekolah main Mobile Legend loh ya, tetapi kamu punya gimana caranya kamu cari di YouTube strategi ya Kak ya, strategi, terus hero-nya apa gitu ya. Salah satu hero-nya yang disukain sama suami Miss adalah yang itu loh, Nyi Roro Kidul. Kak Dita, Miss, Kak Dita. Nah, itu dia suka itu. Kenapa? Miss Elina yang pilihin gitu ya. Iya. Jadi gimana carinya, strateginya. Sekarang suami Miss sudah yang mitik. Mitik ya, ringnya mitik. Ayo siapa yang mau lomba, silakan lawan sama suami Miss gitu ya. Nah, apalagi yang sekarang itu adalah anaknya Miss Elina tuh. Sekarang sukanya ngapain? Buka HP, kamera, ngomong sendiri. Ngapain dia? Jadi vlogger. Hai guys, gitu kan. Misalnya sambil belajar make up, sambil nyusun, itu yang Miss Elina nggak apa-apa, kembangkan memang yang kamu suka gitu. Kamu suka masak, jadilah chef yang nggak usah harus di restoran bintang 5. Kamu tinggal upload di YouTube, kamu punya kuota di rumah, jadi uang gitu loh Kak. Jadi untuk menjadi sukses, jadi kaya untuk yang kaum Gen Z dan milenial itu usahakan dari yang kamu suka dulu. Itu modalnya adalah yang kamu suka apa gitu. Jangan suka dengan saya loh ya, jangan. Sudah ada yang punya. Sudah. Kalau Kak Yavin belum ya? Ya, ini masih single kita ya, Masih Kak single Tata juga ya? belum ya? Masih single. Oh, masih single gitu. Ya. Gitu Kak, modalnya dari hal yang kamu suka dulu. Nggak apa-apa, ditingkatkan, ditelateni kalau orang Jawa bilang, terus diusahakan dan dikembangkan. Seperti itu. Itu ya, Vin. Oke, Miss. Nah, masih berhubungan dengan cita-cita nih, Miss. Kan tadi kita ngomongin tentang Gen Z tuh maunya instan. Ya, mau instan. Nggak mau kerja keras nih, karena semuanya tuh udah cukupi sama teknologi udah canggih nih sekarang. Nah, aku pengen tahu nih, mungkin Miss Her bisa cerita-cerita sharing tentang dulu kan maunya teknik, tiba-tiba masuk matematika. Ada nggak struggle di situ? Terus gimana nih? Ada tips nggak buat menangani itu? Oke, pengalaman ya Kak ya, sambil sharing-sharing. Jadi selama Miss Rina kuliah yang awalnya memang di semester awal pengen banget lihat anak-anak teknik itu kayaknya keren gitu, cool banget. Tetapi Miss Rina hanya perkuliahannya di pendidikan. Awalnya sempat yang gambling, pengen banget pindah, tapi kok mikir lagi dan sebagainya, masalah waktu dan sebagainya. Kemudian pas Miss Rina mengalaminya saat di perkuliahan, dosen-dosen, teman-teman itu juga mengajarkan ke Miss Rina, matematika itu ternyata nggak juga kalah bagusnya kok daripada anak-anak teknik gitu kan. Salah satunya adalah di matematika bukan berarti kita harus belajar rumus, ngafalin hitung-hitungan dan lain sebagainya Kak. Karena kan memang sekarang instan nih ya. Nah dulu di perkuliahan Miss Helena itu diajarkan gimana caranya satu, mengelola kelas nih. Kalian kalau di kelas pernah nggak belajar secara berkelompok? Pernah, sering banget ya. Kemudian kelompoknya juga dikasih yang istilahnya beragam. Dari satu gaya belajar, dari tingkat kognitif gitu kan. Nah kemudian soal-soalnya bervariasi nggak Kak? Sangat bervariasi. Yes, itulah kita sebagai guru bukan belajar disuruh materi, tapi gimana caranya mengelola kelas, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana strategi kita untuk mengajarkan anak-anak biar nggak ngantuk Kak gitu. Jadi
yang nggak ngantuk itu gimana caranya? Guru itu membuat yang namanya media pembelajaran. Nah, media pembelajaran, contoh Kak, pernah diajar Miss Herina kan ya? Pernah bikin media apa Kak? Banyak sekali, Banyak dan sekali seru-seru gitu dan ya, keren, dan Miss. seru. Nah, itulah salah satunya yang diajarkan di matematika itu bukan hanya belajar hitung-hitungan, tapi gimana caranya kita belajar. Tapi bukan belajar, kita bermain tetapi sambil belajar gitu ya. Salah satunya di teorema Pythagoras. Kita diajarkan yang namanya membuktikan ya Kak ya. Iya, Bukan berarti membuktikan. kita ngafalin, oh ini harusnya miring gini-gini. Enggak, tetapi gimana caranya? Oh ternyata ada hubungannya segitiga siku-siku dengan apa? Persegi. Bener nggak Kak? Ada. Sama coba, Miss mau tanya. Keliling lingkaran. Iya. Sorry kok keliling. Pi yang Iya, Kak Yavin dengan Kak Tata tahu pi itu dari mana ya? Pi itu berapa? Pi itu berapa deh? 2 per 7 sama 3,14. 3,14. Iya. 2 per 7 dapat dari mana ya Kak ya? Tahu nggak? Mana tuh, Vin? Dari Apa mana dari itu? dunia ya, pokoknya nyari di Google dapatnya 22 per 7. Wah, enggak sih Miss, pasti ada rumusnya. Ada alasannya. Iya, pasti benar. ada alasannya. Oke, teman-teman yang nonton podcast ini coba ambil kertas deh. Ambil kertas nih teman-teman. Ambil ya sekarang nih. Tungguin. Kita tungguin. Kita hitung sampai 5 ya. Ambil kertas dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sama lagi Kak, ambil penggaris dan pensil. Ambil penggaris dan pensil. Balik lagi guys. Tujuh. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 5 dan 7 itu sebenarnya bilangan apa ya Kak? 5 dan 7 bilangan angka, Miss. Iya, bilangan Tahu ya. prima Kak. Oh, iya, bilangan prima. Tapi keren loh, 5 dan 7. Mereka kenapa nggak 5 dan 10? Bener nggak? Bener sih ya. Nah, udah nih, ambil kertas, penggaris, dan Dan pensil. pensilnya tadi. Sudah? Sudah. Nanti kita juga coba ya Kak Oke, ya. nanti kita bikinnya. coba. Oke, sekarang kalian gariskanlah dari 0 sampai 7 nih. Berarti 7 cm ya. Iya, Yuk, 7 0 sampai cm. 7. Oke. Sama satu Kak lupa. Kan Apa, kita mau Miss? bikin lingkaran harus pakai apa? Jangka. Iya, siapkan jangkanya itu Siapkan berarti jangka. prima. 11. 11, Yuk. oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, sudah? Oke, siapkan jangkanya. Kalian berarti kalau 7 tengah-tengahnya berapa, Kak? Bagi 2. 3,5. Yang jarumnya silakan kamu taruh di tengah 3,5. Buatlah lingkaran. Wah, lingkaran. sudah? Biar ambil lagi Kak. Ambil lagi yang pertama. Aduh banyak banget ya. Kan matematika belajar nggak cuma belajar, kita sambil praktek gitu Seru ya. ya, Miss. Seru. Ambil itu yang satu gunting. Gunting. Sama kalau di rumah nggak punya benang, ambil pita atau apapun yang bisa dilingkarkan gitu ya. Wah, yuk kita hitung berarti habis 11 berapa Prima? 13. 13, pintar. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sudah siap? Sudah. Sudah Kak, abis ini Sudah kita siap. coba juga ya. Oke, Miss. Lingkaran yang sudah kamu buat tadi, kamu gunting. Ya, kita kasih waktu dulu biar mereka menggunting ya Kak ya. Sambil kita siap. tunggu, apa sih yang Miss Rina buat tadi? Kita mau mencari apa ya? Kita mau mencari asal usul 22 per 7 itu kan, Yes, Miss. pinter. Kita mau mencari pembuktian pi itu 22 per 7 dari mana? Mungkin yang kakak-kakak di sini semua juga belum pada tahu nih, ya nggak sih? Bisa Oke, jadi, Kakak tahu Miss. nggak dapat dari mana? Wah, aku kebetulan juga belum tahu, Miss. Belum Penasaran ya, banget aku, penasaran Miss. kan? Aku Oke, juga. sudah selesai guntingnya. Sudah ya? Sudah. Oke, yang tadi ketinggalan baru nonton boleh diikutkan ya. Sekarang pitanya tadi atau benangnya kamu ambil nih. Kamu taruh, kamu lingkarkan set sampai ketemu lagi di ujung. Sudah? Kalau sudah gunting benangnya, kamu ukur deh di penggaris kamu berapa tuh panjang pita atau benangnya. Ketemu? Hasilnya berapa ya? Hasilnya berapa? Berapa tuh? Kurang lebih hasilnya pasti 22 cm. Wah, kok bisa? Pasti. Kenapa? Karena
pi itu dapat dari mana? Keliling dibagi dengan diameter gitu ya. Secara nggak kalian sadar, pi itu dapat dari mana? Yes, dari itu ya. Keliling yang link tadi kalian buat itu dari diameter berapa tadi? 7 cm. Nah, itu kalian boleh coba, silakan cari di YouTube, boleh kalian cek. Oh, ternyata dari situ Kak, gitu. Ternyata seru ya. Pengetahuan baru ini Kak. Iya, gitu Kak. Wah, keren banget ya, Vin. Nah, Itu hal satu loh Kak. Banyak Masih banget, banyak lagi. Cuman banyak satu, cari Vin. ya yang lain ya. iya. Nah, kita masih penasaran nih. Coba bisa diceritain lagi dong, Miss. Pengalaman kuliahnya tuh kayak gimana? Oke Kak Tata, Kak Yavin, pengalaman kalau Miss Herlina ceritakan sekarang itu nggak cukup 1 hari Kak, gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya. Salah satunya memang di perkuliahan itu yang tadi sudah Miss Herlina sampaikan, banyak sekali pengalaman yang diajarkan ya, bukan hanya dari dosen tapi dari teman-teman. Bahkan nih salah satunya Kak, Miss Herlina dulu pernah praktik di sini loh. Waktu zaman kuliah, Miss. Iya, Praktik di sini. PPL ya? PPL gitu ya. Jadi masih sebelum lulus itu ada yang namanya PPL praktik lapangan. Jadi kita harus terjun ke sekolahnya masing-masing. Jadi dan Miss Herlina puji Tuhan ke tempatan di Krisdusa gitu. Yang angkatan 2016 mungkin masih ada yang kenal gitu ya. Dengan Miss Herlina dulu Miss Herlina langsing gitu. Sekarang langsung ya kan. Karena sudah menikah dan punya anak gitu. Hai, nanti kita kalau kalian yang angkatan 2016 boleh main-main ke sekolah kita. Salah satunya Miss. murid yang Miss ajarkan Iya, adalah Miss Dorema. Siapa tuh Miss Dorema? Dorema ini Yes, Miss Dorema itu pernah Miss ajarkan saat waktu PPL loh. Nggak nyangka kan. Jadi Miss Dorema adalah muridnya Miss gitu. Tapi Miss Herlina masih ternyata. muda. Gitu Kak. Jadi salah satu pengalaman juga yang diajarkan. Iya, di Krisdusa itu Miss Herlina mengajarkan pakai yang namanya metode TGT. Apa itu? Apa itu TGT? Apa itu? TGT? Turnamen game. Jadi kita belajar matematika dengan game Kak. Tapi tanya angkatan yang 2016 komen pernah Miss Herlina ajarkan tentang materi apa dan gamenya apa, seperti itu. Jadi memang dari dulu Miss Herlina sering sekali pakai yang namanya media itu Kak. Jadi belajar itu enggak yang cuma nulis, nyatet, selesai, tapi juga pengalaman yang kalian lakukan itu juga berharga. Nah, untuk yang angkatan generasi Z, generasi milenial, generasi alfa, nah kalian punya bakat, punya potensi yang kamu suka, silahkan kalian kembangkan. Tidak harus tentang guru, tidak harus tentang polisi, tetapi kalian juga punya yang kamu suka, apa yang kamu cintai, lakukan, kembangkan, jangan merasa minder dengan teman kamu pinter ini itu, kamu punya potensimu di bidang yang kamu suka. Contohnya yang menggambar, anime, kemudian suka melukis seperti itu. Jadi apapun potensimu, bukan hanya di bidang pelajaran ya Kak ya, IPA, apalagi bahasa Indonesia, semua pokoknya yang kamu sukain silahkan kamu kembangkan. Nah, gak kerasa nih Vin, kita udah ada di penghujung acara. Nah, Miss, boleh dong di-share seenggaknya 1 tips deh buat kita, anak-anak generasi kita yang masih bingung, masih dilema tentang masa depannya nih, gimana? Oke, berkaitan dengan matematika nih ya. Tipsnya hanya sederhana Kak. Sederhana, apa tuh? Iya, mulai dari 0. Mulai dari 0. Yes, kenapa mulai dari 0? Yang awalnya kamu sebagai generasi Z, milenial yang nggak tahu mau ngapain, cita-citanya bingung mau jadi apa, mulailah dari sekarang. Mulai dari 0 yang kamu awalnya, oh iya, aku punya bakat dan potensi ini, mulai sekarang. Yuk, bareng-bareng ya Kak ya, mulai dari 0. Ya, mulai dari 0. Oke, gitu Kak, tipsnya dari Miss Herlina. From zero to hero. Nah, ditambahin tuh dari Kak Yavin. Yuk, yang keras Kak apa Kak? From zero to hero. Nah, headline kita hari ini tuh apa sih? Dilema anak muda. Nah, dengan adanya dilema anak muda itu harus kita apain? Dipatahin dong. Dipatahin. Apanya? Anak mudanya yang dipatahin? Enggak. Nah, terus? Dilemanya. Oke. Gimana caranya? Kita tanya ke Miss Herlina. Gimana ya? Kenapa sih kok dilema itu harus dipatahin ya? Terkhusus buat anak-anak muda nih, Miss. Iya, karena anak muda tidak boleh dilema
karena anak muda punya masa depan yang luar biasa. Yeay. Udah cukup ya Vin kayaknya podcast kita untuk hari ini. Ya. Selesai Kita ya? sambung lain hari lagi ya. Oke. Lain kali Miss Herlina bisa main-main lagi ke Boleh podcast dong, kita pasti. ya. Seru banget Bawa dengan kalian semua iya, nih. bawa topik yang beda lagi. Siap. Nah, Kayaknya sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Nantikan video-video kami yang selanjutnya. Sampai jumpa. From zero to hero, anak Rizdusa tanpa dilema. See you.